Shalom, selamat pagi semuanya. Ya, puji Tuhan kita sudah tiba di sekolah dalam keadaan yang selamat. Semua karena anugerah dan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu hari ini, pagi ini kita mau datang beribadah kepada Tuhan dulu. Kita mau memuji, memuliakan namanya dan mendengarkan firman-Nya. Sebelum itu mari kita berdoa. Pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami memanggil nama-Mu. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Terima kasih untuk nafas hidup yang masih Tuhan percayakan. Tuhan, sebelum kami memulai segala aktivitas dan kegiatan kami di sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan datang beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Engkau disenangkan atas puji-pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama dan kita akan menyanyikan lagu Buah Roh Kudus. Semuanya bernyanyi ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Sekali lagi. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Ya, silakan duduk. Selanjutnya mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Aba, Bapa, Putra, Roh Kudus.
Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian, sehingga kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, melanjutkan dari tema utama kita yang telah disampaikan oleh Pak Ipung kemarin. Masih ingat apa tema besar kita untuk bulan ini? Apa kira-kira tema besarnya? Integritas. Betul ya, integritas. Kemarin Pak Ipung sudah panjang lebar menjelaskan kepada kita apa sih integritas itu. Nah, integritas itu adalah tetap melakukan yang benar sekalipun tidak ada orang yang lihat. Ya, itu integritas. Bisa juga integritas itu adalah melakukan apa yang kita katakan. Jadi tidak hanya sekedar ngomong tetapi tidak melakukan. Itu bukan integritas namanya. Tapi integritas itu adalah melakukan apa yang kita katakan. Ya. Jadi punya prinsip seperti itu. Nah, hari ini kita akan bersama-sama memulai untuk belajar satu tokoh Alkitab yang sangat luar biasa. Tokoh Alkitab ini sangat menginspirasi, sangat inspiratif bagi kita. Dia mengalami badai hidup yang sangat-sangat bisa dibilang sadis gitu ya, sangat-sangat kejam. Tetapi dia tetap hidup dalam integritas. Siapakah dia? Tuhan. Ya, tokoh Alkitab itu tidak lain dan tidak bukan adalah Yusuf. Ya. Untuk itu, tema renungan pagi kita hari ini adalah penyertaan Tuhan. Sekali lagi, tema untuk renungan pagi kita hari ini adalah penyertaan Tuhan. Mari kita sama-sama baca dari Kejadian pasal 39 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Yang bawa Alkitab bisa membuka Alkitabnya atau bisa juga mendengarkan Pak Yuman membacakan untuk kita. Kejadian 39 ayat 1 dan ayat 2. Yusuf di rumah Potifar. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Tentu kita sudah tahu ya kisahnya Yusuf ini, ya seperti Pak Iman katakan tadi, sangat kejam yang dialami oleh Yusuf. Kita tahu bahwa saudara-saudaranya yang banyak itu, ada banyak saudaranya Yusuf, mereka iri hati kepada Yusuf. Iri hati itu apa sih Pak Iman? Iri hati itu apa ya? Gak seneng lihat Yusuf gitu loh, ya. Dan akibat dari iri hati itu, saudara-saudaranya Yusuf ini melakukan banyak hal
untuk menyingkirkan Yusuf. Salah satunya adalah dengan melemparnya ke dalam sumur, ya, melemparnya ke dalam sumur. Terus teman-teman saudara-saudaranya berpura-pura menyampaikan kepada orang tuanya bahwa Yusuf telah mati. Ada juga mereka yang jauh lebih kejam lagi, saudara-saudaranya Yusuf ini adalah mereka menjual Yusuf. Kamu pernah dengar gak cerita orang jual saudaranya sendiri? Nah, salah satunya ada di Alkitab. Ya, saudara-saudaranya bersepakat untuk menjual Yusuf. Wow, dijual. Kejam gak itu kira-kira? Kejam ya. Nah, tentu perasaannya Yusuf pada saat itu Payuman yakin sangat campur aduk. Ada marah, ada sedih, ada takut, seperti itu ya. Karena dia marah saudara-saudaranya berperilaku seperti itu. Dia juga sedih. Kok bisa ya saudara-saudaranya setega itu? Ya. Namun anak-anak, di balik penderitaan yang Yusuf alami, ya, tadi sudah kita baca bahwa Yusuf ini pada akhirnya dibeli oleh seorang pengawal raja, ya, dan ternyata hidup Yusuf tidak selalu memiliki ending yang menyedihkan. Justru Yusuf sekarang hidupnya sudah lebih baik, ya. Dia tinggal di rumah tuannya, kata firman Tuhan tadi. Yusuf tinggal bersama tuannya. Kenapa? Karena dia selalu berhasil dalam pekerjaannya. Wow. Ternyata di balik penderitaannya Yusuf ada hal-hal baik yang dia tetap alami. Kira-kira dia bisa mengalami hal baik itu karena kehebatannya sendiri atau karena siapa? Kira-kira. Ya, tentu kita tidak bisa melupakan campur tangannya Tuhan. Seperti tema kita tadi, penyertaan Tuhan. Yusuf kemanapun dia pergi, dia disertai oleh Tuhan. Disertai itu artinya apa, Pak Iman? Disertai itu artinya dia selalu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan selalu melindungi dia, Tuhan selalu menemani dia, Tuhan selalu menolong dia. Ya. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari kisah Yusuf hari ini, Pak Iman? Dari kisahnya yang dijual terus tinggal di rumah tuannya, apa yang bisa kita pelajari? Yang bisa kita pelajari adalah sekalipun hari-hari ini mungkin kamu melihat hidupku kok seperti ini terus ya, gagal terus, banyak masalah, banyak gagal, seperti mengalami kemalangan terus, sial terus, seperti itu. Kamu harus ingat bahwa di balik semua masalah yang kamu hadapi, ada satu pribadi yang selalu menyertai kamu. Siapakah dia? Tuhan, ya. Jadi jangan pernah berpikir, Tuhan jahat, Tuhan lupa sama aku, Tuhan meninggalkan aku. Enggak. Tuhan selalu menyertai kita. Sama seperti Yusuf tadi. Tuhan selalu menyertai dia, sekalipun dia dilempar ke sumur, dia dijual, dibawa ke Mesir, tetapi Tuhan selalu menyertai dia. Nah, pertanyaannya lagi, bagaimana supaya Tuhan menyertai kita, Pak Yuman? Nah, caranya adalah berintegritas. Ya, Yusuf itu adalah pribadi yang berintegritas. Dia selalu melakukan yang baik, dia selalu melakukan yang benar. Ketika saudara-saudaranya menjual dia, apakah dia
punya dendam kepada saudara-saudaranya? Tidak. Dia di akhir cerita nanti kita akan lihat bahwa justru dia mengampuni saudara-saudaranya. Ya, jadi begitulah firman Tuhan untuk kita hari ini, mengingatkan kita bahwa jangan pernah merasa dirimu itu gagal, tetapi percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kita asal kita berintegritas. Amin firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang pada pagi hari ini boleh kami baca dan kami renungkan. Kau mengajarkan kami Tuhan bahwa di balik semua masa sulit yang kami hadapi, tangan-Mu Tuhan yang tidak terlihat itu selalu menyertai kami dan selalu membawa kami kepada hal-hal yang baik. Kami percaya Tuhan, kami beriman bahwa segala rancangan-Mu adalah rancangan yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Selanjutnya aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami memohon Tuhan menyertai kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, supaya kami boleh menjalani hari ini dengan baik dan penuh sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selanjutnya kita akan